Imunisasi merupakan program yang diwajibkan oleh pemerintah kepada seluruh bayi di Indonesia. Ada desas-desus di masyarakat tentang efek negatif yang dapat diterima oleh bayi setelah imunisasi, sehingga orang tua enggan untuk membawa bayi mereka untuk diimunisasi. Bila Anda masih ragu dengan program imunisasi tersebut dan takut akan efek yang ditimbulkannya, Anda cukup memberikan 5 jenis imunisasi yang wajib saja untuk bayi Anda. Apa saja imunisasi tersebut? Yuk ikuti terus video saya sampai akhir. Itu baca semua atau iya mudah tidak menampak tidak yang laki. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bedan Firda. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai pentingnya imunisasi, dan inilah 5 imunisasi yang diwajibkan oleh bayi oleh pemerintah. Salah satu kewajiban orang tua kepada bayinya yang telah lahir ke dunia adalah membawanya untuk diimunisasi. Ada berbagai jenis imunisasi serta manfaat yang bisa didapat oleh si bayi. Semuanya telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Imunisasi sangat penting sekali karena pada dasarnya cara kerja imunisasi adalah menyuntikkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh untuk merangsang keluarnya antibodi, sehingga tubuh kita sudah tahu cara melawan ketika ada virus sejenis yang menyerang. Karena itu, imunisasi mampu mencegah bayi tertular penyakit berbahaya sekaligus menularkannya pada orang lain hingga ia dewasa nanti. Jika anak tidak diimunisasi, ia memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular penyakit berbahaya yang didapat akibat kecacatan hingga kematian. Untuk itu, sebaiknya orang tua memberikan imunisasi kepada bayinya. Imunisasi dasar lengkap untuk menghindari bayinya dari risiko tersebut. Bagi yang belum tahu apa itu imunisasi dasar lengkap, silahkan cek kembali video saya sebelumnya. Selain cepat dan aman, imunisasi yang diberikan kepada bayi hampir 100% efektif. Jika ternyata anak tetap tertular penyakit, gejalanya pun lebih ringan dan mudah untuk diobati. Untuk bayi yang ingin diimunisasi dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan tempat praktek dokter anak atau bidan. Imunisasi yang diberikan di puskesmas disediakan langsung oleh pemerintah. Sementara untuk vaksin tambahan seperti rotavirus, influenza, varicella, PPC, atau hepatitis A yang telah disediakan oleh pemerintah dapat langsung mendapatkannya di rumah sakit atau dokter anak. Bila Anda tidak menginginkan bayi Anda disuntik imunisasi secara lengkap, Anda bisa menyuntikkan imunisasi yang wajib saja. Di Indonesia ada 5 jenis imunisasi yang memang diwajibkan untuk bayi yang dapat diperoleh secara gratis di posyandu. Yang pertama, imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B merupakan imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan 3 kali. Yang pertama saat bayi baru lahir, paling lambat 12 jam setelah bayi lahir. Vaksin kedua diberikan saat memasuki 1 hingga 2 bulan pertama. Kemudian yang ketiga diberikan bulan ketiga dan bulan keempat dengan dosis 0,5 cc. Jika sampai usia 5 tahun anak belum mendapat imunisasi hepatitis B, maka dapat diberikan imunisasi susulan sebanyak 3 kali. Manfaatnya adalah untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi saat proses persalinan, dan juga memberikan sistem kekebalan tubuh dan melindungi terhadap virus hepatitis B. Hal ini dapat menyebabkan infeksi organ hati yang menimbulkan penyakit kronis, diantaranya kanker hati dan sirosis hati. Untuk itu,
Imunisasi ini sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan agar bayi kita terhindar dari penyakit tersebut. Vaksin hepatitis B sendiri dapat menimbulkan efek samping seperti demam ringan serta lemas. Ada juga yang merasakan efek samping yang jarang terjadi berupa gatal-gatal, kulit kemerahan, dan pembengkakan pada bekas suntikan. Tetapi semuanya masih dalam batas normal. Yang kedua, imunisasi polio. Polio dikenal juga dengan nama penyakit lumpuh layu. Imunisasi ini sangat penting sekali karena untuk mencegah terjadinya penyakit polio. Penyakit ini termasuk penyakit yang berbahaya karena penyakit ini menular yang disebabkan oleh virus dalam saluran pencernaan dan tenggorokan. Salah satu manfaat lainnya dari imunisasi polio adalah memberikan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan kaki, tangan, kecacatan pada organ tubuh, maupun lumpuhnya otot pernafasan yang menyebabkan kematian. Vaksin polio diberikan sebanyak 4 kali sebelum bayi berumur 6 bulan, yaitu pada saat bayi baru lahir hingga usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Imunisasi ini dapat dilakukan kembali saat usia 5 hingga 6 tahun. Yang ketiga, imunisasi BCG. Vaksin BCG berfungsi untuk mencegah bayi terkena kuman tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru dan selaput otak, yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Manfaat imunisasi BCG yaitu mendapatkan sistem kekebalan tubuh atau imun dan memberikan perlindungan terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Pemberian imunisasi BCG diberikan pada bayi sebelum usia 3 bulan dengan dosis sebanyak 1 kali seumur hidup. Untuk anak saya, imunisasi ini diberikan pada usia 1 bulan pertamanya. Penyakit TBC merupakan jenis penyakit yang mudah menular, sehingga bayi akan mudah terkena penyakit tersebut dikarenakan bayi belum memiliki sistem imun yang kuat. Sedangkan untuk efek samping setelah imunisasi ini yaitu muncul reaksi seperti demam ringan dan sakit di bagian tubuh bekas suntikan. Namun reaksi ini hanya berlangsung selama 1 atau 2 hari dan akan sembuh dengan sendirinya. Yang keempat, imunisasi campak. Imunisasi campak ini bermanfaat dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit campak. Biasanya penyakit campak akan menyebabkan batuk, pilek, sakit tenggorokan, sulit bernapas, dan bintik-bintik merah pada bagian kulit. Bahkan penyakit ini dapat menyebabkan kematian untuk bayi. Manfaat lain yang didapat dari imunisasi campak adalah mencegah terjadinya penyakit radang paru, diare, dan bisa menyerang otak. Imunisasi campak diberikan 2 kali, yaitu pada usia 9 bulan dan 24 bulan. Jika anak sudah mendapat vaksin MMR saat usia 15 bulan, maka vaksin campak yang kedua tidak perlu diberikan lagi. Efek samping imunisasi campak sama halnya dengan imunisasi lainnya, yaitu hanya menimbulkan demam dan bengkak pada bagian kulit bekas suntikan. Yang kelima, imunisasi pentavalen, termasuk dalam DPT, HB, dan HIB. Imunisasi pentavalen merupakan gabungan dari vaksin DPT, yaitu difteri, pertussilus, tetanus, vaksin HB, hepatitis B, dan vaksin HIB, hemophilus influenza tipe B. Vaksin ini mampu mencegah 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri atau infeksi selaput lendir hidung dan tenggorokan, pertussilus atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Vaksin pentavalen diberikan 4 kali. Yang pertama diberikan pada saat usia bayi baru lahir sebelum lebih dari 7 hari. Selanjutnya usia bayi 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kelima jenis imunisasi dasar di atas harus diberikan pada anak sebelum anak berusia 1 tahun. Namun, ada 3 jenis vaksin yang perlu diulang pada saat usia balita, yaitu vaksin polio, campak, dan DPT karena kadar antibodinya akan turun setelah setahun. Sementara itu, imunisasi BCG cukup dilakukan sekali saja karena antibodinya tidak pernah turun. Yang harus diingat untuk orang tua bahwa imunisasi akan berakibat fatal jika terjadi imunisasi yang tidak sesuai jadwal.
Jadwal imunisasi dibuat berdasarkan perjalanan penyakit, sehingga ketika pemberiannya terlambat, maka hasilnya tidak maksimal. Bagi anak yang diberikan imunisasi akan tetap berisiko terkena penyakit, seperti yang terjadi pada kejadian luar biasa, yaitu penyakit difteri yang banyak menyerang anak pada tahun 2017 lalu. Konsultasikan kembali dengan dokter perihal jadwal imunisasi bayi Anda. Itulah informasi mengenai imunisasi yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Terima kasih.